Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum 5 uji T. Seorang mahasiswi ingin mengetahui efektivitas metode Amsilati terhadap kemampuan nahwu shorof santri pada sebuah pondok pesantren. Berikut adalah data sebelum penerapan metode Amsilati dan sesudah penerapan metode Amsilati. Data penelitian nilai nahwu shorof santri sebuah pondok pesantren. Ada 10 santri yang dihimpun data nilai nahwu shorofnya. Kita buka SPSS-nya. Jadi dalam variable view kita isi data nilai sebelum, desimalnya 2, kemudian sesudah, desimalnya juga 2. Setelah variable view kita isi dengan nilai sebelum penerapan metode Amsilati dan nilai sesudah penerapan metode Amsilati kita isi datanya. Ada 10 data. Santri pertama nilai nahwu shorofnya sebelum menggunakan metode Amsilati 76,85. Kemudian sesudah dilakukan metode 76,22. Santri 2 santri 3 sebelum 78,65, sesudah 79,02. Santri 4 sebelum 82,65, santri 4 sebelum 79,25, sesudah 80,21. Santri 5 sebelum 82,65, sesudah 82,65. Santri 6 sebelum 88,15, sesudah 82,53. Santri 7 sebelum 92,54, sesudah 92,56. Santri 8 sebelum 96,25, nilai sesudah 92,33. Santri 9 nilai sebelum 84,56, sesudah 85,12. Dan santri 10 sebelum 88,25, sesudah 84,56. Ada 10 data santri yang dihimpun oleh peneliti. Setelah menginput data, kita analisis uji T-nya, klik analyze, kemudian pilih compare means dan paired sample t-test. Maka akan tampil paired sample t-test. Klik sebelum, maka akan masuk ke variabel 1. Kemudian klik sesudah, akan masuk ke dalam variabel 2. Masukkan kedua variabel dalam pair variables, maka akan tampil sebelum dan sesudah. Jangan terbalik.
Yang pertama variabel 1 adalah sebelum dan variabel 2 sesudah. Klik OK. Maka akan terlihat output dites. Kemudian pada bagian output yang ketiga, klik 2 kali. Kita akan mentranspose dari horizontal menjadi vertikal. Akan tampil SPSS pivot. Di situ kita pilih pivotnya, ditranspose yang semula row menjadi kolom, yang semula baris menjadi kolom. Oke. Sehingga hasilnya yang semula baris menjadi kolom. Ini untuk mengubah baris menjadi kolom. Jika kita ubah kembali yang semula kolom menjadi baris, kita klik kembali pivotnya. Inti dari pivot ini adalah untuk mengubah tampilan output, di mana tampilan baris menjadi kolom. Kita ulangi analisisnya ya. Analyze, compare means, karena pivotnya not responding, kita abaikan pivotnya. Sebelum variabel 1 sudah variabel 2, masukkan. Kemudian oke. Kita abaikan kolom dan baris. Jadi output bagian pertama kita lihat bahwa rataan nilai nahwu sorof santri sebelum metode Amsilati adalah 84,51 dengan jumlah data 10, standar deviasinya 6,63931. Kemudian rataan dari nilai nahwu sorof santri sesudah penerapan metode Amsilati itu 83,309 dengan standar deviasi 5,58235. Nilai korelasinya 0,943. Ini memperlihatkan bahwa nilai nahwu sorof santri antara sebelum dan sesudah punya tingkat korelasi, tingkat keratan yang kuat dengan nilai signifikansi 0,000, jauh di bawah 0,025. Artinya nilai nahwu sorof santri sebelum dan sesudah itu berkorelasi secara signifikan. Kemudian bagian terakhir dari output adalah uji T. Di sini terlihat bahwa T hitung, nilai T hitungnya 1,646. Hipotesis yang diajukan adalah
bahwa H0 nilai nahwu shorof santri adalah identik atau tidak berbeda nyata. H1 nilai nahwu shorof santri sebelum dan sesudah itu tidak identik atau berbeda nyata. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0. Kita lihat T tabelnya. Untuk tingkat signifikansi 95%, derajat bebasnya jumlah data kurangi 1, 10 kurangi 1, 9. Kita lihat pada DF9, maka T tabelnya, kisaran T tabel dari 0 sampai 4,781. Kita pilih T095 atau tingkat signifikansi 10%, alfa 10% dibagi 2 menjadi 5%, 0,05, maka didapat 1,833. Kita lihat kembali, jika T hitung lebih besar T tabel, maka tolak H0. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Balik tadi ya. Kita lihat T hitungnya 1,646, T tabelnya 1,833. Artinya T hitung lebih kecil dari T tabel, terima H0. Kedua, rata-rata nilai populasi adalah identik. Artinya rata-rata nilai santri sebelum dan sesudah penerapan metode Amsilati adalah tidak berbeda secara nyata. Itu dari sisi uji T. Sekarang dari uji T artinya bahwa penerapan metode Amsilati tidak efektif pada kalangan santri karena nilai nahwu shorof santri identik atau tidak berbeda secara nyata. Yang kedua adalah berdasar nilai probabilitas. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka terima H0. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0. Karena uji dua sisi, maka 0,05 dibagi 2, sehingga menjadi, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 bagi 2 menjadi 0,025, maka terima H0. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,025 maka tolak H0. Kita lihat nilai probabilitasnya sig to tail sebesar 0,134. Artinya lebih besar dari 0,025. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,025, terima H0. Terima H0 yang artinya bahwa kedua rata-rata nilai populasi adalah identik, yaitu rata-rata nilai santri sebelum penerapan metode Amsilati dan sesudah penerapan metode Amsilati tidak berbeda secara nyata, sehingga kesimpulannya bahwa penerapan metode Amsilati terhadap kemampuan nahwu shorof santri sebelum dan sesudah adalah sama. Artinya metode Amsilati tidak efektif diterapkan di kalangan santri. Ini menarik
untuk diteliti apabila populasinya kita ganti dengan mahasiswa atau mahasiswi STAIN Pekalongan. Demikian praktikum kelima tentang UJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.